saya boleh berada di tengah-tengah Anda untuk berbagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, tidak bisa mendoakan orang dan saya didoakan. Iya toh? Selamanya koyo ini. Suatu saat member, nonton, doble, ya. Jadi inilah saatnya kalau Tuhan masih memberkati, ya ini saatnya untuk melayani. Saya disebut muda, tidak tua, dan mau cepat-cepat disebut tua. Saya 1 minggu ini full, lumayan tugas misal di Jogja sedang screening sih hari Minggu yang lalu langsung ke Malang, Surabaya, lalu pulang nanti malam. Lalu sekarang habis dari sini misal di Oasis yang meninggal, setelahnya baru ke Sentul ikut traktor. Senin berangkat lagi ke Bandung untuk rekoleksi keluarga. Ada yang ngomong, capek nggak? Capek. Lalu kenapa kok mau? Saya nggak mau. Tapi karena saya melihat Tuhan, saya melihat Kristus. Kalau saya dipakai oleh Tuhan, diberi berkat dan diperbolehkan, ya saya lakukanlah. Maka kadang-kadang ada misalnya Pak Ali ngomong, apakah ada pendiam yang menawarkan dirinya? Hai Prak. Mungkin. Mungkin ya serius gak ada Pak. Sama di Herelan juga. Dari rupanya di seluruh dunia gak ada. Maka nanti suatu saat kalau ada orang yang menawarkan diri, bahkan satu lingkungan, mau jadi ketua lingkungan, mau jadi prodiakon, bahkan mau menggantikan Romo Paroki. Saya nanti sebentar lagi kiamat. Saya akan membagikan kalau begitu kita ini dipanggil, diutus, dipilih oleh Tuhan. Maka jangan putus di jalan. Karena ada pelayanan setengah-setengah. Ingat, pelayanan itu kan ada janji tuh dengan Tuhan. Ada waktunya. Prodiakon ada waktunya. Ada waktunya 3 tahun. Tahan. Kamu dengan istri yang seperti ini aja ada tahan. Tahan atau ditahan-tahan Pak? Ya sudah lah, mau ditahan-tahan atau seperti apa? Bertahan. Karena Tuhan tidak mencari seseorang yang berprestasi. Dan Tuhan itu mencari orang yang setia. Tuhan mencari yang setia. Bukan, wah ini hebat, prodiakon ini hebat. Kalau ngasih renungan semua menangis. Kenapa? Karena terlalu lama. Bukan terharu gitu. Orang rampung ini. Dua dengarkan tuh. Gak tahu tuh. Jadi kalau kita sadar untuk sebagai perutusan jangan putus. Kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Saya akan perlihatkan beberapa perjalanan para nabi pun sama. Entah Nabi Yesaya, Yeremia, hampir semua nabi, bahkan Paulus sebelumnya bernama Saulus, ada sebuah ketidaklayakan dan ketidakpantasan. Jangan pernah berkata, saya nggak pantas, saya masih banyak dosa, saya senang lihat yang cantik-cantik. Tanya Romo Warno. Beliau itu tetap memakai kumis untuk menarik hati. Gak ada kumis, gak ada gunanya.
Kumisnya itu kan yang membuat menarik gitu kan. Udah bayangkan. Jadi kita itu manusia normal yang punya kelemahan. Tuh. Tetapi tetap mau. Dan kalau mau nanti dimampukan oleh Tuhan. Nah, prodiakon pun nanti saya perlihatkan tidak hanya mau tetapi disucikan. Ya Allah pun berkata, Yahweh berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kalau pelayanan ini panggilan, itu berarti apa? Tuhan tuh kenal engkau. Engkau itu bisa, walau tidak pantas. Harus mengakui. Karena banyak yang lebih pantas dari Anda, tapi tidak mau. Ya udah, jangan keras-kerasan. Saya ngerti kalau Anda tahu. Betul. Yang ngomongnya itu ibunya, dia betul. Ini pertanyaan di sini mendukung atau menjerumus ya? Jadi saya mau. Dan akhirnya Allah memampukan. Maka lihat di sini, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Artinya apa? Di dalam kitab Yeremia pun dikatakan, Yeremia penuh ketakutan. Gak bisa gitu. Saya prodiakon di paroki saya. Nanti saya kalau si renungan gak bisa Romo. Setelah mendapatkan pelatihan, setelah latihan, sekarang kalau memberi renungan gak bisa dihentikan. Jadi nggak tahu Roh Kudus, nggak tahu jalan kepang ya. Jadi ini yang dikatakan apa? Allah sendiri menjanjikan memang akan banyak godaan, memang akan banyak banyak yang membuat Anda merasa kok tidak nyaman. Apalagi pelayanan di Katolik itu kan pelayanan. Kemarin saya ketemu dengan seorang anak muda, banyak pelayanan di gereja Kristen. Dia salah satunya Betani. Saya tanya, kenapa kamu melayani? Romo jujur ya Romo. Ya, setiap pelayanan saya dapat uang saku. Mengiringi 200.000 rupiah. Dan mengiringnya ke kita. Gak dibayar. Kalau saya lihat menderita seperti itu, kasihan ya. Mungkin celana dalamnya belum selesai. Kemudian kok tidak ada yang berbelas kasihan. Ini pelayanan tidak dibayar koyong ini. Ya dia merasa dibayar, saya dibayar, dihargai. Di gereja Katolik, udah capek-capek masih dikeluhin, gak dibayar lagi. Jadi di sini perhatikan, maka dari itu pelayanan di gereja Katolik memang menuntut orang yang beneran mau mati. Yang mati rasa. Kalau seorang prodiakon hanya memakai perasaan, tersinggung dan ada 2 bulan pun mental. Tidak pernah tersinggungan. Kalau yang mental gerejanya. Akhirnya Romo orang tahu aja udah selesai. Jadi kita bisa lihat akhirnya seorang pelayan prodiakon harus menjadi pribadi yang bisa saya katakan diurang. Tapi sebelumnya mari kita lihat bahwa dalam pelayanan itu banyak sekali masalah. Karena setiap pelayan mau jadi prodiakon itu motivasinya berbeda-beda. Ada yang sungguh saya mau melayani,
mumpung saya masih mampu lah, kebetulan di lingkungan semua tua gitu ya, lansia, yang bisa ngambil komuni cuma saya, yang lain boro-boro ngambil bagiannya deret-deret baru menerima tubuh Kristus itu dahsyat seperti itu. Lalu bayangkan kalau dia harus nyanyi 1 hari 10. Itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Nah, dan motivasi pun ada juga yang mempelajari, ya sudahlah, karena nggak ada orang lain lah. Bahkan banyak yang dijerumuskan, dijebak. Beberapa. Ada juga yang saya pelayanan. Kenapa? Daripada di rumah, mending aku. Betul kan? Dengan itu, kasih racun 3 kali sekali. Tapi nggak penting. Mau motivasi seperti apapun, saya yakin akan dimurnikan oleh pelayanan itu sendiri. Ada anggota-anggota tertentu yang tidak bisa kerja dalam tim. Karena dewe saya juga yang kita tendang baik. Nggak bisa di dalam gereja kita tim. Jadi walaupun saya tidak cocok dengan pimpinan, bagaimanapun dia dipilih menjadi pimpinan saya harus tahu. Karena di dalam gereja, maaf Bapak Ibu, jangan pernah lupa, ini sebuah kebanggaan bagi saya. Agama satu-satunya yang punya pimpinannya kita, dunia semua kita. Bapak Paus yang di Ponorogo kabeh wong kang sing ra meneng peta wae taat kok. Walaupun tidak dikatakan mereka taat, Roma locuta causa finita istilahnya. Roma berbicara beres sudah. Kalau pernah geger tuh Bapak Paus memperbolehkan nikah sesama jenis. Ya, bahkan lebih menggegerkan lagi, Bapak Paus Yohanes Paulus pernah menyesali menjadi seorang Katolik dan dia menjadi Muslim. Ada dong WA-nya nanti itu, dan menjadi Muslim setelah beliau meninggal. Ya Allah. Rupanya Bapak Paus kita murtad setelah di surga. Jadi ini keindahan gereja. Maka nanti pun sama. Seorang prodiakon Anda itu nanti dilihat, itu memang ada stratanya. Kita menjadi Uskupan Agung Jakarta yang menjadi pemimpin siapa? Bapak Kardinal. Dan Bapak Kardinal mendelegasikan wewenang dan kuasanya kepada para imam, khususnya pada imam paroki dan para imam yang lain. Maka ketaatan kepada kardinal itu berarti apa? Ketaatan kepada pastor paroki. Jangan sedikit-sedikit lari ke uskup kardinal. Nyebelin pastor paroki. Tidak liok. Bapak Ibu, ingat, di dalam sebuah hierarki selalu ada ketidakpuasan. That's right. Tetapi itu adalah sebuah kemurnian. Bapak Ibu, Bapak apakah selalu puas dengan istri Bapak? Kalau ini jiwa. Walaupun tidak selamanya menyenangkan, tapi tetap setia ya Pak. Iya, orang pilihannya kok. Nah, jadi ini kesetiaan, ini ketaatan. Dan semangat bersaing kadang-kadang juga terjadi di dalam sebuah pelayanan dan kurang menghargai. Di sini kritiknya di dalam pelayanan. Mari kita lihat bahwa di dalam pelayanan itu ada tujuan.
Apa tujuan pelayanan seorang diakon sih? Pak, Tony. Maksudnya ini satu-satunya yang benar. Tidak wong spoil. Apa inti pelayanan? Pak, membantu melayani Romo, betul. Lalu pelayanan Romo itu kepada umat apa? Keselamatan itu. Pelayanan kita adalah membawa Kristus pada orang-orang. Maka jangan sampai seorang prodiakon, apalagi seorang imam, membuat umat terhalang bertemu Yesus. Justru Anda itu dipanggil untuk membawa Yesus kepada orang-orang. Ini tujuan utamanya. Ini goalnya. Supaya orang itu merasakan kehadiran Tuhan. Allah itu Bapa kasih, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Apakah bisa dirasakan kalau dia tidak pernah dilayani oleh gereja? Ya nggak akan pernah. Umat Katolik itu bisa mengalami Tuhan Maha Baik, maaf ya, lewat tangan-tangan Anda. Lewat tangan-tangan Anda. Romanto, selamat datang. Yes. Terima kasih. Ini sasaran kedua. Silakan Romanto. Boleh duduk di mana? Maka untuk mencapai tujuan bahwa saya bisa membuat orang itu merasakan Kristus, pasti ada usaha. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Tentu juga ada kesulitan, pasti tantangan, hambatan, dan juga ada siapa? Saudara, partner, kebersamaan. Dan akhirnya kita yang paling penting kita punya iman. Saya lakukan ini dengan iman, Artinya saya lakukan dalam ketaatan pada Tuhan. Jadi prodiakon bukan pekerja sosial. Itu yang membedakan kita. Jadi kita bukan hanya kasihan, tapi kasihan. Bagus sekali motonya dari Yesus adalah apa? Paes invocation vincis, tetapi juga kemenangan. Itu di dalam tanda ini terdapat kemenangan. Tetapi semuanya adalah AMDG, ad maiorem Dei gloria. Semuanya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka perlu iman. Jadi kita bukan pekerja sosial yang katakanlah hanya membuat orang lain jadi merasa terbantu, tertolong. Bukan itu saja. Maka salah kalau seorang prodiakon misalnya ada yang sakit, cuma datang, Pak sakit ya harus semoga cepat sembuh, lalu ngobrol dan tidak pernah mendoakan. Ngawur. Bedanya kita adalah apa? Kita tetap harus mendoakan dia. Mari Pak kita berdoa. Ini pekerjanya Tuhan, bukan pekerja sosial. Bukan, butuh apa? Cuma berapa dus? Minyak goreng berapa plastik? Kita pun harus tetap memperkenalkan Kristus. Sungguh, saya tidak pernah meragukan the power of prayer, kekuatan doa. Doa itu
mengingatkan dia bahwa perbuatan baik ini bukan dari kamu loh. Ini dari Allah. Ini tanda Tuhan peduli pada Anda. Nah, sama akhirnya di dalam keluarga pun sama. Maka seorang prodiakon tidak pernah boleh pelayanan menjadi sebuah pelarian. Kami pun sama, di pastoran pun sama. Tidak boleh ke pasar Kamis terus karena pelarian. Saya pun sama, pergi jalan-jalan tidak pelarian, tidak. Saya izin dengan teman-teman saya, maaf saya ada pelayanan di luar negeri, kok baik. Dan mereka senang, karena kalau saya pulang boleh. Bahkan kalau saya 2 minggu nggak jalan, nggak pergi pelayanan, kalau mereka nggak pergi sih. Bukan dia pusing-pusing dengan saya. Jadi lihat di sini, pelayanan harus menjadi sebuah kelimpahan. Maxwell itu bagus banget. John Maxwell adalah seorang pastor bukan pastor di dalam gereja Katolik. Pastor itu kan sekarang udah populer, para pendeta pun menyebut dirinya pastor. Karena pendeta udah namanya udah agak berharga. Pastor. Lalu pastor itu memang dari kata gembala. Lalu John Maxwell terkenal dia mengatakan seorang pelayan harus memberikan pelayanan karena dia sudah beres di rumah. Di rumahnya beres. Maka saya sedih kadang-kadang kalau ada seorang istri prodiakon WA kepada Romo, apakah pantas di grup prodiakon saya lihat WA-nya malah mau mendiskusikan perempuan. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Langsung saya banting tuh handphone. Terus istrinya nanti beri lagi. Iya betul, gak pantas itu namanya. Gak pantas. Memang ada punya keinginan, iya betul manusia, tetapi jangan, ini bukan tempatnya. Kita harus membatasi. Jangan juga grup-grup prodiakon WA-nya diisi dengan hal-hal yang simili-kiti. Grup prodiakon diisi dengan berita-berita yang akan sangat membuat getir-getir. No, prodiakon itu pembuatannya batu girai. Kalau isinya cuma kegelisahan, apa bedanya prodiakon dengan ibu-ibu RT? Yang hobinya ngegosipin gitu ya. Ini bukan grup gosip, ini grup itu saling meneguhkan. Ada renungan yang baik, that's good. Ini baik dipakai, mudah, that's good. Maka di dalam rumah pun sama. Saya harus membangun sebuah apa, goalnya adalah apa? Rumah adalah tempat yang menyejahterakan bagi saya. Maka saya selalu ngomong di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Di dalam perkawinan adalah kita. Maka di dalam pelayanan ini pun, pelayanan ini harusnya apa? Harusnya Bapak Prodiakon membuat Bapak Prodiakon makin mencintai istrinya. Para istri nanti lihat tahun pertama dievaluasi. Kenapa? Karena sebuah ketaatan iman. Karena ini adalah sebuah perjalanan. Harusnya menjadi prodiakon ini hidup saya semakin disucikan, diperbaiki. Kan seringkali orang Katolik itu mudah bertobatnya, tetapi tidak pernah renovasinya. Jadi saya bertobat, saya mohon ampun pada Tuhan, tolong Tuhan ampun ya, ampun selesai, mau noneh. Dasar kampret kata Tuhan. Gak bisa renovasi, memperbaiki. Nah sama di dalam hidup berkeluarga pun sebagai seorang prodiakon, saya harus belajar memperbaiki.
Saya 25 tahun di rumah lebar, banyak sekali mendengar berlebihan anak-anak. Dan itu anak-anak aktivis yang selalu berteriaknya apa? Mama, papa, sibuk mikir. Aku tidak pernah punya waktu dan orang. Itulah sebabnya kenapa Imam tidak menikah. Penting ya. Masa pas misah anaknya masih membelah dalam kan anak kecil kan tidak bisa jatuh ya. Udah pakai baju jelek gitu. Lalu bapak itu tolong uang kolektor kasih dulu kan. Nah, ini bedanya Anda. Bereskan dulu di rumah. Maka pelayanannya tenang. Maka di dalam batin Anda tidak ada kegelisahan. Jangan pergi keluar pelayanan di dalam kegelisahan batin. Di dalam kedamaian batin. Sehingga pada saat Anda mewartakan Kristus, membawa tubuh Kristus, itu Anda sungguh membawa yang maha agung dan mulia. Menyentuh mereka. Gol kita. Nah sekarang lihat di sini, ada tabel tentang apa? Tentang pelayanan. Di sebelah kanan ini motivasi, di bawah itu kemampuan. Kalau ke sebelah kiri rendah, ke kanan tinggi, motivasinya ke bawah rendah, ke atas tinggi. Maka kita punya 4 daerah. Yang kuning rendah dengan rendah, kemampuannya rendah, motivasinya rendah. Jadi kalau orang kemampuannya rendah, motivasinya rendah, apa? Memimpin ibadah, bajunya nggak baik, kotor. Sudah alba, ada putihnya bercaknya, ada bercak hitam. Tentang bekas kelek lah, hitam gitu. Tentang bekas bakso, dia makan bakso. Sausnya masih susah aja. Entah di sini ada bekas lipstick istrinya, dia nempel pas menyucuk coklat. Kalau ada bekas lipstick di album dia oke saja. Tapi kalau jubahnya Romo Anton, saya yakin jubah itu langsung dibakar. Jadi sudah istilah bahasa Belanda slorder gitu, mimpinya seenaknya, nggak menyentuh, suaranya jelek gitu, sudah suaranya jelek gitu. Lalu apa? Kalau disuruh selalu ada alasan. Pak, tugas ini aku nggak bisa, aku ada acara RT, yang ini aku nggak bisa, ada acara RW, yang ini aku nggak bisa, ketemu presiden. Semua alasan dipakai. Motivasi rendah, kemampuan rendah. Nyebelin banget orang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita panggil nama penguburan Katolik. Ada juga yang motivasinya rendah, kemampuannya tinggi. Ada orang yang pintar sekali, bagus sekali, rapi kalau memimpin. Kusyuk sekali, dia berpendidikan, ngomongnya enak, tetapi motivasinya rendah, gak pernah punya keinginan. Dia hanya mau melayaninya pada saat pesta-pesta besar, kunjungan kardinal, dia langsung mau di sebelah kanan. Aku nanti bagi kamu di sebelah kanan. Itu Romo Paroki, biarin aku aja. Si Kumis biar dipasang kemis. Motivasi. Ini kalau jangan diberikan kepada si Kumis ya. Ini dari
online dong. Nanti gue dikasih maki. Kalau Ramadan sudah open buat saya. Lalu ya ada motivasi tinggi, tapi kemampuan rendah. Ada saya mau, saya bisa. Selalu ini diangkat diri, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri. Saya ingat sekali dosen kami khotbah mengatakan Romo sudah berapa tahun menjadi Romo tetap harus persiapan. Sebuah pelayanan tanpa persiapan adalah sebuah kesombongan. Sama, jangan berkata Rodiapan mas baca kitab suci udah kok sering. Ya Anda kan lahir sebelum lahir itu Katolik di baca kitab suci. Memang kitab suci itu sering Anda baca, tetapi lihat kitab suci itu berbicara berbeda pada Anda. Jadi bagaimanapun Anda harus baca dulu apa yang akan Anda wartakan. Supaya apa? Anda dituntun oleh Roh Allah. Maka ada yang motivasi rendah, tetapi kemampuannya tadi sudah tidak nyiapin, sudah tidak beresin, baru menyiapkan pada saat di tempat itu. Lagu masih mau nyari-nyari, udah nyari-nyari, buka bukunya. Setelah itu bagi komunikasi rasa rasa itu. Tapi saya tahu bahwa Rodiakon di paroki Karawaci Gereja Santo Agustinus ini semuanya di sini. Motivasinya tinggi, kemampuan tinggi. Terus ngapain rekoleksi? Selesai saja. Wes apa-apa kok. Tentunya kita mau sampai sini, betul atau tidak? Kita ingin sampai sini. Mari kita cek. Jadi bukan berarti kalau orang yang kemampuannya rendah dilepas yang enggak. Ya harus dibina, dilatih, ada pelatihan. Kami di paroki dengan Rodiakon latihan membuat khotbah, latihan membuat ibadah, menyampaikan ibadah, tangan Rodiakon harusnya seperti apa, pakai alba yang pantas seperti apa, membagi komuni seperti apa, naruh barang-barang apa saja yang harus ada, yang dilatih. Tidak bisa setelah panggilan Rodiakon, ini tugas-tugasnya, ini tulisannya, Nah betul loh. Anda yang tidak pernah masak dikasih resep makanan, ini bahan-bahannya, ini baca. Kalau sapi mau orang dilatih. Kalau kemampuannya rendah dilatih. Supaya Anda masa 3 tahun bodoh terus. Bahkan kalau 3 tahun dilatih terus bodoh ya bunuh dia. Salibkan dia. Di pasca yang tahun ketiga. Maka kalau motivasinya rendah, dipush, ditolong, diberi kekuatan. Nah di sini mari kita lihat bagaimana ciri anggota pelayan yang termotivasi. Tentu melayani dengan senang hati. Dan kesenangan itu pun karena didukung oleh pasangannya. Pasangan tahu, oh suamiku pelayanan. Bu pelayanan. Dan diketemukan si ibu di kantor Honda sedang main gaplek. Di sini pelayanan. Saya kan di tebing tinggi itu. Waktu itu bapaknya kan forhanger, kalau di pendidikan sebetulnya forhanger orang itu. Pelayanan itu sampai istrinya itu suatu hari, tapi tidak percayanya karena pelayanan itu dia kejar. Tahunya
sedang berada di mana? Di Lapo. Dia mabok. Lalu istrinya langsung menjawab, pelayanan dari mana? Pulang kamu. Saya habisi buru kamu nanti. Bapaknya pergi dengan penuh ketaatan. Dan seorang yang termotivasi di dalam pelayanan pasti melihat tantangan itu dilihat dengan positif. Bukan jadi beban. Jadi setiap prodiakon kita ada perubahan loh untuk pelayanan ini dengan ini. Tidak langsung di dalam direaksi dulu dari dulu. Kakek nenek saya itu sudah prodiakon di Karawaci. Yang prodiakon dia kayak mono. Bapak jangan lupa ya. Hidup itu maju orang mundur. Ya yang dulu berlaku seperti itu belum tentu sekarang cocok lagi. Belum tentu. Sama. Di sini yang sepuh-sepuh. Oh, Bapak. Ada sepuh ya, Pak? Bapak Katolik sejak kapan, Pak? Dari bayi. Jadi sebelum dilahirkan sudah Katolik ya, Pak? Bapak Katolik di mana? Di Semarang. Semarang. Lihat dulu di khotbah-khotbah imam, selalu kalau imam berkhotbah tenang ya, Pak ya. Tidak terlihat seperti ini ya, Pak ya. Betul. Saya sotoyo ya, Pak ya. Benar. Imam kalau berkhotbah saudara-saudara. Yesus lahir dari Tuhan. Jauh. Apa dari rombongan orang mau darah? Tidak bisa. Zamannya beda. Sekarang rombongan berkhotbah harus menarik. Kalah dengan pendeta, kabur orang Katolik. Kabur orang Katolik, koleknya berkurang. Sudah adanya sedikit banyak kurang. Orang Katolik gak perlu ada. Maka koleknya sesuai belas kasih saja. Itu loh, dalam pelayanan kita harus maju, berpikir positif. Maka gereja itu sekarang adalah gereja yang memakai data. Keuskupan Agung Jakarta terkenal sebagai keuskupan yang cukup baik untuk pendanaan. Kanggo mau pesi kok ditulis lo, kita bisa tahu berapa perkembangan kita. Hati-hati. Sekarang gereja sudah mulai apa gelisah loh, ketakutan. Kenapa? Karena orang Katolik itu punya anak sedikit. Kalau Anda punya anak sedikit, bayangkan gereja beberapa tahun makin sedikit. Sedangkan saudara kita disuruh beranak terus. Dengan istri ganti. Jangan dia betul. Kalau dengan istri sama, satu aja berat. Kalau dengan istri berbeda, siap. Maka akan banyak mereka bertambah. Memang kita tidak berpikir tentang gereja yang semakin kuantitasnya banyak. Kita penting kualitas Allah. Tapi tetap juga bahwa kita harus membangun sebuah pelayanan yang lebih maju, positif. Sama prodiakon pun sama, harus lebih maju di dalam pelayanan. Berinisiatif menawarkan ide-ide seorang prodiakon, tidak menangguhai gitu. Cuma pas apa? Bagaimana Pak? Ada usul? Saya ikut saja. Silakan. Kalau tidak ikut Pak, ya sama. Saya juga ikut. Jadi kita harus menyadari bahwa tim pelayanan ini pun harus selalu bergerak, jangan selalu semua nunggu perintah romone. Maaf ya. Kalau Anda di dalam pelayanan gereja menunggu perintah romone, tergantung romone nanti.
Kalau romonya lurus, Anda hidup. Kalau romonya nggak lurus, ya sudah, kita juga mati perlahan-lahan. Dan nggak bisa loh. Karena romo ini kan dari sini ada waktunya. Jangan Anda, ini gereja milik Anda loh, bukan romo punya aku di situ. Ini gereja milik Anda. Jadi jangan sampai kita tidak betul. Tapi kan kita boleh menawarkan ide kreatif. Romo kami prodiakon, mau buat ini, mau buat that's good. Jadi ini yang harus selalu bergaung dalam hati kita. Bukan karena romonya cocok dengan saya. Bukan karena di prodiakon ada teman-teman saya. No. Tetapi saya lakukan karena dia sudah melakukan banyak kepada saya. Dan mengapa bisa terjadi prodiakon kurang motivasi? Bisa terjadi karena terlalu bebannya berlebihan. Sudah ketua lingkungan, sudah prodiakon, sudah di dewan pastor, di dewan parodi tugas, di RT RW juga dia bertugas. Akhirnya apa? Dia kelelep oleh tugas. Maka tidak bisa punya waktu lagi untuk melayani, untuk hidup. Gak bisa. Kita harus tahu batas. Dan yang kedua, kondisi pelayanan tidak mendukung. Dan ada juga istri-istri tertentu tidak ada di Agustinus, ya. Ini berdasarkan konsultasi saja, dan orang Agustinus belum pernah ada yang konsultasi dengan saya. Jadi ada juga istri-istri tertentu yang tidak punya aktivitas di luar, hanya di rumah saja. Sehat. Supaya negeri kaya. Jadi ibu ini tidak pernah aktivitas di luar, lalu pusat kebahagiaannya cuma istrinya doang, cuma suaminya doang. Jadi dia itu merasa bahwa saya tidak diperhatikan oleh suami saya. Suami saya itu pergi terus. Padahal perginya untuk kerja. Apa enggak sinting? Bu, ingat betul bahwa di dalam perkawinan itu kan demi kesejahteraan. Benar. Tetapi juga jangan lupa bahwa Allah itu memberkati Anda, memberikan rahmat kasih kepada Anda, bukan hanya lewat pasangan Anda. Ingat, maka Anda butuh untuk kumpul bareng-bareng sesama ibu-ibu. Tapi tolong yang memberikan energi positif. Jangan ibu-ibu adalah hobi nonton drama Korea. Tidak kumpul, hobi drama Korea. Kita bahas temanya ini. Kan ibu itu kalau nonton drama Korea bisa nangis-nangis saja. Ambil menangis-nangis. Karena apa? Karena suaminya tidak seganteng atau Korea. Jadi sah diperbolehkan. Manusia itu bisa menemukan arti hidupnya dari mana? Tidak hanya dari kehidupan berkeluarga, tetapi dari pelayanan. Maka Anda tidak perlu berasa bersalah kalau Romo, kok saya bahagia ya kalau tinggal dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, suka cita. Oke, nggak apa-apa. Tapi pula jadikan itu kekuatan untuk mencintai pasangan Anda dan keluarga Anda. Ini. Jadi saya itu energi diri saya bisa di rumah, bisa juga pada saat saya ada di dalam persekutuan pelayanan. Jadi kayak itu kekuatan. Karena bisa jadi berat di rumah, yang butuh saya tampil murah hati, tetapi juga bisa yang beratnya itu di luar di dalam pelayanannya. Jadi kan semuanya menjadi energi penopang di dalam diri kita. Nah, kalau demikian, lihat sekarang, apakah pelayanan itu beban atau berkat? Pak, sesi pertama berapa menit tadi saya? 20 menit. Thank you.
Dalam Injil Yohanes dikatakan, ini menarik, ini Injil yang bagus bagi saya, lucu. Bagi saya yang janggalnya adalah begini. Yesus kan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini aneh. Nggak nyambung betul. Kan Yesus ngomongnya, kan kalau ibu ngomong ke bapaknya, Ma, kau mengasihi aku? Lalu jawab mamanya, ya Pak. Lalu bapaknya bilang, ini duit jangan banyak belajar. Nyambung ya? Nggak nyambung. Jadi Yesus tuh nggak ngomong, Simon apakah mencintai aku? Ya Guru, aku mencintai engkau. Aku juga mencintai kamu. Nyambung. Ya. Sister ya. Sedangkan pada saat Yesus berkata, apakah kau mencintai aku? Petrus menjawab mencintai. Yesus berkata, gembalakanlah. Jadi jelas Bapak Ibu, jelas di sini bahwa untuk mencintai Tuhan itu lewat apa? Hah? Gembalakan. Jadi omong kosong kalau orang mencintai gereja, mencintai Kristus, tetapi pada saat pelayanan tidak mau apa-apa. Ini yang dikenal dengan apa? Umat Katolik pasif. Banyak yang cukup, merasa cukup, misa hari Minggu selesai sudah. Ini umat Katolik yang tidak pernah bertumbuh, berkembang imannya. Karena dia tidak tahu bahwa tuntutan Yesus jelas banget. Engkau mengasihi aku, gembalakan. Orang yang menang wahai. Namanya cinta itu ekspresikan, ungkapkan. Kenapa saya menjadi imam? Karena cinta saya pernah ditolak. Pak jangan ketawa yang sebegitu parahnya Pak. Senang banget. Tapi saya tidak berani mengungkapkan. Waktu SMP cantik banget. Saya suka sekali melihatnya, rambutnya panjang, tinggi, edan kok. Tapi kalau pelajaran ngomong, apalagi pelajaran matematika, saya kan guru menjelaskan, saya tidak ngerti apa-apa, dan saya tidak tertarik. Saya lebih tertarik melihat dia. Sehingga guru menjelaskan, langsung tiba-tiba nanya saya, kok ngerti? Ngerti. Dan saya tidak pernah mengungkapkan bahwa saya sayang pada dia. Saya suka pada dia. Saya hanya senang melihat dia, dan pada saat dia membalas, menatap saya, langsung hatiku bersuka cita dan rojak bergirang. Dan panas. Kan saya tidak punya Yohanes. Saya bahagia banget dia lihat gue. Dan pada saat itu mengirim doang. Tapi saya kegeeran. Dan saya tidak pernah mengungkapkan. Dan puji Tuhan, saya tidak mengungkapkan. Jadi saya tidak jadi dengan dia. Karena waktu reunian saudara-saudara, saya ketemu lagi. Dia sudah berubah. Besar banget. Masuk 2 pintu harus dibuka. Ya Tuhanku. Saya udah jadi romo. Terus gimana? Kok kamu dulu tertarik sama saya? Dulu. Dan syukur kepada Allah tidak jadi. Jadi perhatikan di sini bahwa cinta itu harus diungkapkan, tidak bisa didiamkan, diekspresikan. Maka sama bapak-bapak, ingatlah bahwa Anda mempunyai istri. Istri itu betul, sungguh butuh ekspresi sayang.
Makin lama istri itu selalu makin merasa bahwa tidak disayangi. Betul. Sedangkan suami tenang-tenang aja. Karena suami Pak menyayangi dia. Ya iyalah, apa buktinya? Saya kawin dengan dia, titik, selesai. Jadi perkawinan itu adalah tanda satu-satunya bahwa saya mencintai dia dan sudah dihukum mati dengan dia. Sedangkan istri itu butuh ekspresi sayang, butuh. Namanya perempuan. Perempuan itu butuh pada saat dia kalender suami langsung memegang. Itu program. Karena saya lihat beberapa program di sini isinya kan. Kalau dia lebih istri orang lain malah. Program. Saya doakan semoga dipanggil Tuhan. Jadi istri memang butuh seperti itu. Jadi kalau istri Anda sedang diam nonton apa, pegang bahu dia. Dia ngasih sesuatu, terima kasih. Anda harus lakukan kenapa? Saya jamin 3 tahun istri merasakan itu langsung dia ngomong kepada suami, pasur, angkat dia seluruh hidup. Karena istri merasa bertumbuh di dalam cinta. Dan istri membutuhkan, Bapak membutuhkan. Tolong Anda pun kalau udah pelayanan, seperti ibu-ibu, Pak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu habis ketemuan lingkungan, itu makanan diplastikin. Tolong Pak Diakon, malu dikit nggak apa. Untuk istri, mantap kok. Ini serius loh Pak, bukan main-main, ini serius. Kenapa? Karena ini berarti apa? Bahwa saya masih lihat suami saya. Suami saya memperhatikan saya. Istri membutuhkan ekspresi. Sedangkan suami butuh apa? Penghormatan. Suami itu melakukan hal kecil pun butuh dipuji. Suami, misalnya ganti lampu aja, harus ada puji, wah hebat, wah memang kamu ini terang. Karena bagi seorang laki-laki power itu penting power itu. Bahwa dia merasa dihargai. Pernah seorang suami begitu sedihnya karena apa? Istrinya kerja dan istrinya pendapatannya lebih besar dari suaminya. Dan istri itu kalau mau beli sesuatu, beli tanpa bicara dengan suaminya. Anda tahu suaminya langsung marah sekali. Yo aku ngerti kamu bisa beli sendiri, tapi mbok ngomong mbek bojomu ngajeni. Koyo ngene yo tetep bojomu. Ya kowe wis ra seneng pateni aku. Jadi membutuhkan suami itu butuh sekali sebuah penghormatan. Dihargai. Karena saya ada kasus, saya mendapatkan kasus dengan hakim gereja. Kaget sekali, masih muda sudah ejakulasi dini. Anda tahu ejakulasi dini berapa? Dan itu kalau berhadapan dengan istrinya, saya sampai tanya, kamu ada kata tidak? Saya normal sebelum menikah, tapi suatu punya anak. Tapi setelah anak yang ke-1, dia langsung tidak bisa lagi.
berhubungan kelamin dengan istrinya. Diperiksa dokter, normal. Bisa tergampok. Dengan wanita lain, ya belum dicoba. Oh iya, salah kan. Sudah ngomong ini, jangan bisa mengatakan salah. Lalu kan akhirnya harus dilihat ada apa atau pemicunya. Rupanya pemicu yang aneh. Dia itu tinggal di rumah yang diberi oleh mertua pihak wanita. Jadi rumah itu pemberian dari mertuanya pihak wanita. Dan setiap saat si istrinya itu ngomong, kata sadar namanya istri kan ngomong kan? Apa? Kadang-kadang ngomong baru mikir. Ini bukan istri-istri di sini, istrinya itu tak sadar loh. Jangan lupa mas, ini rumah dari ibu. Ini kamu nyewa di sini. Rumah ibuku. Lama-lama pria itu merasa powernya kamu, merasa tidak berharga. Dan itu mempengaruhi biologis dia. Jadi di sini kita harus melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah keharusan di dalam sebuah panggilan. Maka dikatakan apa? Love God, it means love people. Pelayanan adalah tanda cintaku pada Allah. Dan pelayanan pertama harus terjadi di mana? Keluarga. Karena kalau dia kan pasti pintar kok hidup gerejanya kan. Yang tanya, kalau sakramen baptis tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Nah, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Di dalam ya, dari air. Bukan hanya simbol, tapi itu tanda kehadiran Tuhan lewat air yang dicurahkan. Kalau sakramen Krisma, ya betul, bukan ditempelin oleh musuh. Karena ada beberapa ditempelin musuh itu tandanya, itu bukan ditempelin gitu, seperti mau menaruh tangannya di situ sebagai kamu dewasa. Gitu. Nah kalau sakramen perkawinan, betul, pasangan, tanda kehadiran Allah lewat pasangan. Maka pelayanan kita kepada Allah yang pertama adalah pada pasangan. Maka tolong berdiakon, jangan lupa untuk berpacaran kembali dengan pasangan. Orang gue emangnya waktu pacaran Anda punya apa-apa? Modal Anda memancari dia cuma cancut doang. Jangan lagi ingat, cinta itu nggak akan bisa berkembang kalau nggak dirawat. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, hati-hati loh, ingat loh, walaupun Anda punya litani kelemahan pasangan, karena seorang ibu-ibu datang kepada saya, Romo saya mau pengakuan dosa. Boleh bu, tapi saya tahu setelah saya mau pengakuan dosa. Boleh bu, ya, boleh bu. Romo, dosa-dosa saya adalah Romo saya ini punya suami yang berlibuan. Ngurus ini, ngurus sana, selalu itu diajak ngomong pura-pura bunuh. Ya bisa cuma nyuruh dan bunuh saja. Saya jengkel dengan dia. Itu dosa-dosa. Dia. Dengan demikian saya atas nama gereja melepaskan dosa suami ini. Dosa saya bertambah. Kalau dalam pengakuan dosa, cerita dosa orang lain, tak terampuni. Ibu, bapak, ingat, walaupun perkawinan Anda
Rasa tidak puas, tidak nyaman, tidak bahagia. Bertahanlah, bertahanlah. Dan suatu saat dia dipanggil Tuhan. Di penderitaan tidak akan selamanya coy. Tinggal pilih dia dulu atau Anda duluan. Ini diskusi kita ya. Tapi para istri selalu akan jangan, saya gak bisa hidup tanpa kamu mas. Tapi kalau suami, ya udah gak apa-apa, kamu udah gak apa-apa. Saya sudah ada serapnya. Itu bukan kodiakon. Jadi saudara, aku lihat bahwa pelayanan itu adalah tanda cinta saya pada Allah. Maka tidak pernah bisa dipungkiri. Dan inilah identitas kita. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ingat, saya ingat sebuah pepatah. Before I think that love is like the heart, but actually love is like the cross. Sebelumnya saya berpikir cinta itu seperti hati. Menyenangkan, bahagia, ketawa selalu, jalan bareng dengan dia. But actually, sebenarnya cinta itu seperti salib. Betul. Bagaimana kita pernah berpikir bahwa perkawinan itu akan senantiasa membuat saya sukacita. Banyak yang tersakiti karena cinta. Tetapi apa? Tetapi pada saat kita setia, ada buah kedamaian. Nah ini yang kita salah. Orang menikah cari bahagia. What? Kalau udah bahagia lalu putus, selesai, sudah, raiso. Orang itu menikah cari damai. Saya ingat kesaksian seorang istri yang saya ini. Dia punya 3 anak. Masih kecil-kecil. Anak yang nomor 1 itu baru SMP kelas 3. Dan tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Wanita ini rupanya hanya ingin uang biasa. Dan sang istri ini berkata, tidak apa-apa. Saya akan membesarkan anak saya. Dan dia tetap suami saya. Sampai kapanpun, ya, tetap belum. Dan saudaraku setelah bertahun-tahun, suami ini pulang ke rumah dalam keadaan sakit parah. Dan diterima oleh istri. Diterima, diurus oleh istrinya. Teman-teman istri ngomong apa kepada perempuan ini? Dia istri berarti apa? Ini gara-gara pastor kumis nih. Mantep banget jangan goblok. Baru sekarang saya refleksi merasa berdosa besar. Ingat ya. Saya tidak mengatakan di mata dunia, ya, salib itu adalah kegoblokan, kebodohan. Tapi di mata Allah, salib itu adalah keselamatan. Dan sini itu waktu ditanya, Bu, kenapa itu Bapak? Romo, saya tidak tahu. Tapi karena saya sudah janji dalam untung dan malam, sehat dan sakit. Di waktu suami saya goblok dan goblok banget, saya tetap terima. Karena saya mau mencari damai. Damai. Orang damai
kamu hidup baik dan benar. Ingat itu. Tidak bisa jawabnya kamu baik dan benar. Dan di mata saya, wajah Anda sudah tidak jelas. Terima kasih, kita break dulu. Setelah bicara oleh Cacang. Tapi saya senang ya tadi. Artinya memang hebat ya Tuhan itu menciptakan perempuan. Perempuan itu selalu ada ide bagus. Laki-laki itu nerimo baik. Ya, kalau laki-laki udah nggak bisa. Selesai. Sama kalau laki-laki minta saya juga, Romo bisa nggak kalau gini? Nggak bisa, oh ya sudah. Selesai. Tapi kalau perempuan kejar terus, Romo bisanya kapan? Seperti tadi, makan kacang juga. Orang laki-laki pakai itu kan, ini kan sedikit balik lagi. Karena sedikit, mudah tuh beberapa. Ibu-ibu kita pakai gelas. Wanita itu selalu banyak jalan. Laki-laki sering kali bilang, iso. Jadi inilah kelengkapan. Memang yang tidak sama itu disatukan oleh Tuhan. Laki-laki itu kalau ngumpul laki-laki, ngomongnya cuma hal seperlunya dong. Tadi saya lihat beberapa bapak-bapak merokok. Berapa ya? Belum. Jangan jawabnya. Belum. Ibu-ibu tadi makan kacang enak sekali ya, bukan kacang seperti ini. Iya, enak sekali. Di toko sana itu murah jauh lebih enak. Tidak ini bisa 2 kilo, bukan. Jadi ibu itu memang tolong ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang di sini ya, terutama istri para prodiakon, kalau ibu-ibu tidak malas ngomong di rumah akan menjadi kuburan. Betul, akan jadi kuburan. Pasturan contohnya. Ini anak ini sharing kepedihan hidup. Di pasturan itu ngomong telur anak kabeh sih. Kan ngomongnya pas-pasan. Gak makan? Belum. Ini enak dari ibu itu. Dan tiba-tiba ibu yang datang, Romo makanan. Ini orang Jakarta, orang Bandung, carinya di sini Romo. Ini enak, ini resepnya itu ya Romo. Dari nenek moyang dia zaman Adam dan Hawa. Itu indahnya hidup di dalam keluarga. Maka bapak-bapak sekali lagi hargailah istri Anda sebelum diserahkan pada Tuhan. Ini beneran itu saya karena sedih banget. Saya kan di gereja ini itu ada patung Pieta. Tahu nggak Pieta? Tahu nggak patung Pieta? Sedih. Ya gendong. Maria gendong bojone bukan. Maria gendong Yesus. Biasa. Banyak ibu-ibu yang berdoa di situ. Saya pernah ikut doa di situ, diam. Namanya ibu-ibu kalau doa kan tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu seorang ibu itu berdoa di samping saya. Dia pikir kalau dekat Romo pasti didengarkan Tuhan. Dan dia keras banget. Tuhan yang maha baik, aku bersyukur kepada-Mu. 10 tahun yang lalu aku mempersatukan dengan seorang suami yang baik sekali. Penuh kasih, aku sungguh sangat menyayangi Tuhan. Namun Tuhan setelah 10 tahun, aku menderita. Sudah tidak kuat. Tuhan tidak tahan
Dia rupanya tidak penyayang. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tuhan, karena aku sudah tidak tahu, saya kembalikan kepadamu. Kalau kau ambil sekarang, silahkan sekarang. Saya di sebelahnya sampai, saya nggak berani mengatakan amin. Jadi saya selalu berkata, nikmatilah kebersamaan dengan pasangan Anda. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kenapa? Saya pun menjadi Romo menikmati. Saya sangat menikmati. Karena dia sudah tahu cerita saya. Di gereja, ibu-ibu kalau bawa makanan untuk Romo, pasti makanannya terbaik. Baru semuanya. Tapi kalau untuk suaminya, dia dianggap Ibrahim. Bapak-bapak, mohon maaf ya. Kalau ada yang bekerja keras, kami yang nikmati. Dan Romo-Romo itu bagus. Sebetulnya saya kok sadar, saya kok memperhatikan, sebetulnya ibu-ibu itu tidak pernah menggoda Romo. Tidak pernah. Hanya Romonya aja kegeeran. Romonya kegeeran. Ibu itu baik menjaga Romonya. Walaupun yang ada bukan menggoda, mau lihat Romo ini tahan iman atau tidak. Ada beberapa ibu-ibu pakai rok yang naik, roknya naik, dia turun. Rok mau jadi babi. Ini berbuat haram bagi saya. Yang mana yang bawa dagingnya di bawahnya? Jadi bapak-bapak sekali lagi saya katakan, istri Anda anugerah terindah. Anugerah terindah. Dan anugerah itu seperti saya selalu ingat, apa yang diberi pada Anda, terimalah dan peganglah, nikmatilah. Karena suatu saat Tuhan akan kita lepaskan. It's life. Itu perjalanan hidup. Saya melanjutkan apa yang tadi menjadi sebuah panggilan, bahwa kalau kau mencintai, apa yang harus kamu lakukan? Gembalakan. Cinta itu harus dilakukan. Maka cinta itu seperti orang memasang lampu, bukan ditaruh di bawah ranjang, tetapi di atas kaki dia supaya menerangi. Biarlah terang bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kan bagus banget. Jadi saya itu melakukan kebaikan itu bukan untuk dipuji. Saya melayani itu bukan untuk dipuji, untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan, sehingga engkau memuliakan Tuhan. Ini tujuannya. Pelayanan tujuannya seperti itu, supaya orang semakin memuliakan Tuhan. Maka bapak-bapak ingat, diakon, Anda harus bersedih kalau Anda pintar melayani umat tetapi tidak punya kerendahan hati untuk mendampingi pasangan. Saya pun demikian, saya pun sama. Saya selalu ingin punya hidup kebersamaan di pastoral yang nyaman. Tiga-tiganya tidak cocok. Betul. Karena kalau cocok hamil saja. Iya dong. Lalu walaupun tidak cocok, saya selalu yuk kita jalan-jalan bareng, jalan-jalan, makan bareng-bareng. Saya pernah dari Cipanas sampai Gandong. Anda tahu dari Cipanas sampai Gandong. Tapi pelajar cuma 1 jam ya. Ini 4 jam. Bersama pastor. Anda tahu irit ngomongnya. Saya tweet toh, dia jawabannya kayak gitu. Yowes, mungkin itu bojomu. Seperti itu. Saya sampai Gandong selesai itu, udah capek ngomong,
Sampai kecil kata saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Kenapa? Karena saya ingin membangun suasana. Kadang-kadang kalau makanan dari umat pun merasa tidak cocok. Karena umat itu kalau diomongin enak, dikirim terus. Saya pernah ngomong ada seorang umat ngasih ayam. Ayamnya benar enak bu ayam. Itu 3 bulan ayam terus. Tapi kita berpikir Tuhan saya udah tukang ayam mati semuanya. 3 bulan ayam terus. Lama-lama kita buntutan. Kadang kalau tidak cocok, saya buat makanan, maka saya sebetulnya kadang senang masak, nyampur karena anak pertama waktu itu dan waktu itu tidak punya membantu, ibu ngajarin saya. Lalu teman-teman saya itu kalau udah masak, semuanya semangat makan para romo. Terus saya tanya, enak nggak? Enggak. Lalu kenapa dihabisin? Menghargai. Jadi setiap saya masak dihabisin oleh mereka karena mereka menghargai. Mereka tidak mau laki-laki nggak mau memuji. Tapi tidak. Jadi terang kita harus diajak untuk menjadi apa? Terang, bukan sumber kegelapan. Saya ada ngomong jahat. Tolong yang seguru seibu keluar ya. Kayak usaha. Bapak Ibu, ingat, manusia itu tinggal 2 pilihan. Apakah manusia Anda itu sebagai positif atau negatif? Menjadi manusia positif adalah selalu memberi tambahan pada orang lain. Memberikan, mengasihi, memperhatikan, mendengarkan, itu positif. Atau kita menjadi manusia negatif yang selalu menuntut untuk dihargai, menuntut untuk didengarkan, menuntut untuk dilayani. Pada waktu yang mau tolong, jangan sedikit-sedikit. Kan kadang-kadang ada laki-laki yang senang melihat istrinya mereka menderita. Jadi pada saat istrinya sibuk, lalu sibuk ya, tambahin dong, aku mau buatin kopi. Belajarlah buat kopi sendiri. Sekali lagi lihat ya, bahwa tugas kita adalah menerangkan, membuat manusia itu menjadi terang. Jadi kita dipanggil untuk menjadi manusia yang positif. Membawa berkat kepada orang lain, bukan menghisap orang lain untuk diri saya. Wah, itu orang yang sangat kekanak-kanakan. Nah, kalau dengan demikian kita harus sadar pelayanan kita. Pertama-tama, kita harus sadar bahwa pelayanan di dalam prodiakon adalah pemuridan. Ingat, kita itu murid Tuhan yang gak pernah lulus-lulus. Ya, betul. Setuju? Ada lulus, ada sudah dipeti mati. Ya iyalah. Saya omong-omong yang ngomong saya gak mati-mati ya. Berarti Tuhan masih meminta umat untuk dibalikan. Gak pernah orang itu diberikan kesempatan hidup hanya Tuhan, ya udahlah biarkan kamu menderita. Enggak. Tuhan punya maksud kepada kita. Maka pemuridan tidak pernah selesai. Kita harus sadar kalau kita diajak untuk pelayanan, kita sadar bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab moral yang menjadi pelayanan muncul tidak hanya dari kesepakatan sosial, namun muncul juga dari undangan Tuhan. Bapak Ibu, apa itu kesepakatan sosial? Siapa yang menunjuk Anda menjadi prodiakon? Siapa? Umat. Ingat, ada sebuah pepatah, Vox Populi, Vox Dei. Suara umat itu suara Tuhan. Kenapa umat memilih Anda? Karena umat percaya. Tolong, jangan kecewakan kepercayaan umat. Umat percaya. Siapa yang menyuruh pastor kumis jadi pastor paroki?
pimpinannya bukan Anda. Sedangkan prodiakon itu dikehendaki oleh siapa? Umat. Lebih hebat siapa jadinya? Pastor Kumis. Kalau Pastor Kumis tidak setuju, kasih jawab. Jadi ini yang terakhir bagi saya. Jadi kalau umat saya sudah percaya pada Anda, tolonglah tunjukkan kredibilitas Anda sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan ini pun adalah undangan Tuhan. Itu maka dari itu. Jadi menjadi prodiakon itu adalah saat Anda untuk memperbaiki hidup Anda, Pak. 3 tahun aja cukup. 3 tahun. Nanti perbarui lagi. Diperbarui lagi. Jadi ini adalah saat kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Yang kedua, pelayanan merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia menjadi seorang murid. Nah, prodiakon, siapapun dia, sudah berapa periode pun dia harus tetap rendah. Namanya murid itu, gak ada murid diajar gurunya langsung ngomong sudah tahu. Namanya murid itu, walaupun dia tahu, dia tetap orang guru. Gak bisa di atas, dilebihi. Jadi seorang pelayan harus tetap setia dalam kehendak hati dan continue untuk menjawab. Konsep cek. Emang yang musik itu harus ada kekerasan. Jadi pelayanan itu adalah jawaban kita. Jadi kalau kita tolong, kalau Anda sudah wes, jangan banyak cincong. Ingat tuh, Anda dapat surat dari siapa? Nggak main-main deh. Ini jangan banyak cincong. Kalau 3, yuk aku mau taat setia. Pegang. Ini cara kita menjawab panggilan Tuhan. Dan ketiga, seorang pelayan yang mempunyai semangat pembeda adalah pelayan yang memelihara dan menjaga bahwa kita ini kehadiran Tuhan, simbol kehadiran Tuhan. Ya prodiakon, maka kalau udah bawa Pixies, jangan rokok. Saya waktu monyong seumur hidup. Ya menahan diri tuh ya. Selama Anda dan saya pertama lihat prodiakon sebelum mengantar komuni pergi ke toko buru, ke pasar buru dulu. Yesus diajak beli burung, saudara. Tolong. Sebagai seorang prodiakon tidak pernah boleh melakukan hal pelayanan yang desakralisasi. Itu ada desakralisasi. Desakralisasi itu apa? Merendahkan hal-hal yang kudus. Jadi kalau Anda pelayanan membawa sakramen, membawa sakramen ekaristi, tolong Anda tetap memelihara kesakralan itu. Walaupun bertemu istri, pura-pura tidak melihat. Apa? Tapi kalau sudah di kamar, ekaristi jangan dibawa-bawa. Tolong kalau ekaristi tidak pernah boleh disimpan di rumah. Kalau tidak ada, misalnya kan ada pastor rupanya menerima sakramen itu tadi malam sudah dipanggil Tuhan.
Gara-gara mau ketemu Ani di mati dia. Lalu sakramentnya itu ada. Bagaimana harus saya lakukan? Ya disambut saja oleh Bapak. Ya, misalnya kalau ke gerejanya jauh, ya silakan Bapak menyambut, tapi tentunya dengan berdoa dahulu. Tanpa memang ini kan kekhususan. Jangan jadikan kebiasaan. Jadi, daripada repot, lu bisa panitia kami gue bawa siapa aja. Tungguin sekolah gitu. Keder gitu namanya. Ya jangan pernah membuat sakramen kudus menginap di rumah Anda. Dia harus diberikan. Lalu, nah ini manusia yang berhati Allah, bagaimana akhirnya menjadi pelayan itu, menjadi pribadi yang mempunyai hati seperti Allah. Yesus sendiri adalah the man of God. Maka dia adalah seorang pribadi yang hidup karena panggilan Tuhan yang menghendaki. Maka kalau Tuhan yang menghendaki, saya hanya bisa menjawab dalam ketaatan. Kemarin saya baru seminar di Malang tentang perkawinan. Terus ada seorang ibu romo, saya itu selalu akan umumnya orang yang paling sulit saya ampun dulunya adalah orang yang saya sayang. Itu lebih. Orang yang paling sulit saya sayangi dulu adalah orang yang sangat sulit saya ampuni dulunya adalah orang yang sangat saya sayang. Saya percaya. Maka pada saat saya dikhianati, saya sakit sekali. Lalu ibu ini lagi, kalau suami seperti itu, apakah saya masih harus mencintai? Harus. Kenapa? Karena mencintai kadang-kadang menjadi sebuah kewajiban. Keharusan. Memang mencintai itu harus memaksa diri. Sama menjadi pelayanan di dalam gereja pun memaksakan diri. Sama kalau ada pun kolekte. Apakah kolekte itu mengalir dari sebuah rasa kasih kepada Tuhan? Orang memaksakan diri. Pernah ibu-ibu juga kolekte kan? Lalu ya kan namanya kolekte sama buol-buol. Dan rakawan. Pas terus lewat langsung waduh, waduh salah. Lalu anaknya ngomong, kenapa? Itu 100.000. Kalau dipikir berapa? 10.000. Ya saya bilang. Jadi memang untuk ungkapan menjawab panggilan Tuhan seringkali kita harus memaksa diri. Kenapa? Karena manusia itu adalah kedagingan tadi. Pak Deddy, Pak Budi tadi berkata, Romo, dicubit itu masih sakit. Tetapi jangan pernah menjadi manusia yang kalah oleh kelemahan. Saya selalu mengatakan, kalau lahir sebagai orang cerewet, jangan mati juga tetap cerewet. Nanti pas dibanding, saya kalau mau dibanding sama dia, wah, semua darah selingkuh. Aku udah mau ini masih panas. Mau dikuburin aja. Iya, aku gak ada cacing. Mari kita gantung bersama Yesus saja. Jadi di sini kita harus sadar bahwa panggilan itu adalah pilihan Tuhan dan menuntut kita untuk apa? Menanggapi setiap saat di dalam kesetiaan. Yang kedua, supaya manusia berhati Allah, manusia tahu punya misi tadi, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya harus tahu ini adalah kehendak Allah. Saya hidup bersama dia, ini kehendak Allah. Saya itu nanti, saya juga ke Oasis, misa untuk seorang bapak yang baru usianya sekitar berapa? 36 tahun. Dengan anak berapa?
2 anak ya. Dia baru mengikuti marriage encounter di pokoknya puncak daerah puncak Bogor itu, Ciawi. Lalu selesai kita sambut, dia sangat bahagia waktu itu camping. Saya sangat dekat dengan istri saya dan dia mulai melayani. Baru 10 hari menjadi camping, tiba-tiba sakit jantung dan shock banget. Tidak diduga. Betul banget, Yesus mengatakan seperti pencuri. Dan tiba-tiba tanpa memberi kabar apapun, sial ataupun tidak. Dan bagaimana mungkin dia bisa berkata, Tuhan ini kehendak-Mu. Berat. Memang manusia butuh menangis dahulu untuk menerima kehendak Tuhan. Maria selalu mengatakan apa di dalam doanya? Aku ini hamba Tuhan. Karena kata-kata itu, Maria di dalam gereja mendapat bilang, Bunda 7 kedukaan. Tidak dapat bilang Bunda 7 kesukaan, kedukaan. Jadi artinya pada saat kita berkata kepada yes kepada Tuhan, duka. Tetapi ingat, yang goblok di mata manusia, keselamatan di mata Tuhan. Yang sedih lagi, saya akan lihat ibunya. Yang kedukaan itu, tetapi menjadi sukacita di dalam Tuhan. Maka paling berat dalam hidup kita adalah mensinkronkan apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Itu paling berat, paling berat. Ketiga, itulah sebabnya kita harus melatih hidup rohani kita. Jadi Paulus mengatakan di dalam diri kita itu ada bertumbukan antara daging dan roh. Tadi jawabannya manusiawinya roh ini benar banget manusiawinya. Kalau ibu disakiti secara manusiawi kepada orang yang menyakitkan, apa yang akan ibu lakukan? Membenci, balas, doakan Tuhan. Semoga dia merasakan 3 kali lipat dari saya. Ya manusiawi ya, langsung suaminya membela manusiawi. Maka hidup saya harus dilatih dengan mati raga. Mati raga itu berarti apa? Berarti supaya hidup saya, diri saya ini diatur oleh roh, bukan diatur oleh nafsu, oleh keinginan. Sekarang, maka di dalam mati raga itu ada istilah ajir kontrak, melakukan terbaik. Sebaliknya, kalau saya jengkel dengan Pak Ali, umumnya kalau orang jengkel, apa yang akan dilakukan? Menghindar, betul atau tidak? Tetapi karena saya jengkel dengan Pak Ali, justru saya datangin Pak Ali dan saya berkata, Pak, sehat? Syukur pada Allah. Terima kasih. Jadi pada saat saya inginnya jauh dari dia, menghindar dia, justru saya dekati, justru saya sapa. Saya hormat. Itu melatih hidup rohani. Maka ibu-ibu, Anda inginnya dengan suami dipraktik, justru berubah. Karena bapak-bapak ingat, istri itu tidak pernah salah. Jangan lupa bahwa dia semua kata-kata saya boleh dilupakan. Yang satu ini jangan. Istri tidak pernah salah. Kalau istri salah, dia hanya lalai. Hilaf. Jadi yang benar nomor 1 Tuhan, nomor 2 istri. Karena pernah seorang suami
jengkel banget ngomong, saya nggak pernah dengar dia dapat istri saya. Wong tidur aja salah. Salahnya gimana Pak? Nah saya kan suami istri kan intinya kan menyayangi istri loh. Jadi tidurnya menghadap istri saya marah. Jangan menghadap. Kenapa? Aku sosok gue mau biru nafas. Aku mau biru nafas kamu. Akhirnya saya dimarahin, saya balik ke belakang. Istri marah, istrimu dikasih pangkat, gitu ya? Gak sopan kamu ini. Istri itu dihormati. Salah lah loh. Akhirnya saya menghadap belakang. Istri masuk, tidur kayak mati. Wah, nyono salah, ini salah, salah. Akhirnya saya tidur dengan pembantu. Jangan ikuti Pak. Dites lagi. Jadi lihat bahwa kita itu harus belajar untuk menyangkal diri. Belajar untuk melatih hidup kita, memaksakan untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Kalau saya boleh jujur, saya lebih senang jadi pastor biasa-biasa saja. Gak senang jadi pastor viral, benar. Gak senang. Dan saya yang menjadikan viral pun bukan diri saya gak punya IG. Gak pernah sekalipun masukin khotbah saya ke YouTube, gak pernah. Ke WA, saya jujur aja kalau lihat saya sendiri buka dan saya tonton isinya bener banget ya. Ngomongnya buat kayak gini. Saya langsung digilin kalau saya lihat sendiri. Nah, yang lain itu malah senang lihat saya blow on kayak gitu. Saya nggak pernah. Saya lebih senang sebenarnya udah jadi orang biasa-biasa saja, nggak perlu panggil sana panggil sini, kan enak ya, nggak perlu capek ya. Aja tak, mau bayarannya bodoh-bodoh aja. Jangan pikir saya tidak mengampun jadi kuliah. Kita dapat kasih pikiran ini amplopnya. Ya sama seperti suami juga kayak gitu kan. Mak gaji, kalau rokok, wes menang wes. Maka bapak-bapak saya itu pernah cerita tuh, saya paling tidak suka ditraktir oleh bapak-bapak. Rawat duitnya. Saya pernah makan sate kambing, ganti bapak, kita makan sate kambing. Setelah makan, kenyang, enak, musik wah, aku udah punya duit. Aku juga nggak bawa ya. Wah, tadi aku gitu. Kamu bawa? Bawa. Aku apa lagi tadi? Baru kali ini saya makan sate kambing dengan uang haram. Jadi kalau saya ditraktir saya lihat ada ibu-ibunya enggak haramnya. Jadi saudaraku lihat bahwa saya harus menyangkal diri. Saya tidak boleh dipanggil Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Saya nilai rendah. Kalau Anda mau hidup berkeluarga, Anda harus berani capek. Ingat, Anda harus berani capek. Ibu bapak jangan ngeributin aku, udah pernah bisa tidur nyenyak kok. Tenang, nanti akan nyenyak selama-lamanya. Begitu? Masih keren kok, masih ngeributin tidur. Nanti akan tidur selama-lamanya. Ada waktunya. Ingat kita mengkhotbah, semua ada waktunya. Maka pada saat kita masih dianugerahi dan Tuhan mengendaki, sangkalah diri Anda. Saya inginnya tenangnya udah kok direpotin. Saya yang boleh jujur dong karena saya bukan
Jadi paduan saya. Kadang-kadang jengkel kalau diminta untuk sakramen perminyakan. Karena orang mati ini nggak tahu diri. Jembuah lagi lah mati. Mau nanti nunggu jam 7 sampai mati. Ini dua lagi. Tiba-tiba tenang dulu loh nih. Sehingga Allah kadang-kadang memaksakan diri. Tetapi setelah saya melihat orang yang sakitnya, perminyakannya, saya mendapat sukacita. Dan mereka sangat berterima kasih, ngomong terima kasih. Dan sudah didoakan. Dan biasanya kalau sudah berterima kasih, itu adalah ucapan terakhir. Kalau kemudian dia pergi bersama malaikat. Jadi saya bersyukur bahwa bisa seperti itu. Ini sama bapak-bapak perdiaman. Bersyukurlah kalau Anda dipakai oleh Tuhan. Sebelum dipanggil Tuhan. Nah, Yesus mengalami hidupnya sebagai sebuah panggilan dan pilihan. Ini kita akan mengikuti kitab sucinya. Saya tidak akan menjelaskan. Yesus punya hidup jelas sekali ditunjukkannya. Yesus jujur dengan hatinya. Nah, sekarang saya ingin melihat mendorong pelayanan penginjilan adalah Roh Kudus. Dirasuki oleh Roh Kudus. Dirasuki oleh kehangatan dengan Tuhan. Maka prodiakon tidak pernah boleh tidak punya waktu doa pribadi. Oh, harus punya doa pribadi. Bahkan baik juga kalau doa dengan istri. Berdoa. Jangan Anda menjadi pelayan Tuhan tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Karena ngomong-ngomong, tahu dengan Tuhan aja nggak dekat kok. Tuhan itu bukan masalah pengetahuan. Tuhan itu masalah pengalaman. Iman itu bukan hanya pengetahuan iman, tetapi juga pengalaman iman. Pengetahuan itu membantu penghayatan dan pengalaman iman. Betul. Tetapi nanti di surga sana kita ditanyanya bukan hukum gereja tahu nggak? Ini kitab suci berapa bab? Wah, aku yang ngerti. Yesus bertanya, apakah kau memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi aku dalam penjara, memberi pakaian kepada yang lapar? Ini pertanggungjawaban kita. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang dirasuki sungguh oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bertindak, Yesus bertindak dalam diri kita? Kita harus mengenal Yesus. You must know who He is. Dan kita pun harus mencintai. Dan bagaimana kita mau suci? Seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang Yesus. Bagaimana tindakan Allah itu hanya satu, menyelamatkan. Penghakiman itu nanti. Kita itu harus merasakan, mengalami sebagai anak-anak yang diselamatkan. Bagaimana mencintai Kristus? Ya tentunya tadi dengan apa? Kita melihat peka pada kebutuhan orang yang kita sayang. How to remember Christ? Kita harus masuk dalam regenerasi. Bahwa gereja Katolik adalah gereja yang indah sekali. Karena di dalam sakramen Ekaristi Allah bisa kita sebut dan bisa kita santap. Tuhan mana sedekat itu kalau bukan dalam gereja kita. Dan yang keempat, kita harus meneladani Yesus. Maka di dalam keteladanan saya ingat apa yang dikatakan oleh dan Monsignor. Apa yang diperlihatkan oleh ayah. Ayah itu walaupun keras, walaupun dengan anaknya tegas,
Ayah itu menanamkan nilai-nilai yang tak pernah lupakan. Ayah itu selalu mengatakan, oh kamu laki-laki, jangan pernah nyakitin perempuan. Dan seumur hidup saya bersama ayah, sejak kecil waktu bersama bunda, tidak pernah ayah nyakitin. Marah, ya pernah. Piring terlempar, ya pernah. Tapi ayah tidak pernah nyolek ibu sendiri itu. Tidak. Karena ayah mau jangan pernah nyakiti wanita. Dan akhirnya ayah menyakiti laki-laki. Jadi saya objek penderitaannya. Terima kasih Tuhan berkati.